memilih kriteria calon pemimpin di Karo. Silakan, Pal. Oke, mungkin ini saya tepatnya berbicara atas nama Ketua RPK 007. Artinya kan ini judul apa ini... itu RPK? Kamu bilang dulu. Aku ingat sih lambangnya aja gini. Ya, itu namanya revitalisasi passion kolaborasi. Wih, oke, lanjut Pak Ginting. Jadi, bujur Bante Brina, bujur menkam Bapak Pendeta Mereman kami, sebagai peras abang kami Bang Budi Drita Sembiring. Jadi aku pernah berbicara masalah kriteria calon pemimpin itu. Saya pernah juga muatkan ya di suatu diskusi kita di RPK. Artinya gini, masalah tanah Karo itu apa? Itu kita plotting dulu, 1 sampai seberapa kita urut. Dari masalah yang kita temukan ini, coba kita integrasikan dengan kriteria manusia yang mampu menyelesaikan masalah ini. Tadi secara digambarkan oleh Bang Budi Drita, saya sangat paham dengan itu. Artinya abang ini membuat tadi gambaran besar yang itu sebenarnya berlaku untuk umum di pilkada dimanapun seluruh Indonesia. Jadi inilah dulu yang pernah kita rumuskan. Artinya permasalahan di Tanah Karo itu mungkin bisa kita dapat, ya kan? Termasuk masalah sosial, pertanian, dan sumber daya Tanah Karo yang ada seperti apa. Dan dari sini kita urut permasalahan 1, 2 sampai yang bisa lah kita dapat. Dari sini kita urut juga kriteria manusia yang bisa masuk untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu. Gitu loh. Jadi itulah dulu kenapa RPK ini kita buat. Artinya kita sadar betul, artinya kalau organisasi Karo banyak di sosial, nanti kalau dibawa dia ke politik akan pecah. Makanya RPK ini waktu itu kita buat perjuangan politik Karo. Bukan perjuangan politik Ebenezer Ginting, bukan. Artinya di RPK ini juga muncul banyak calon sebenarnya untuk Karo. Kalau nggak salah ada 6 atau 7 lah dari RPK ini kita lahirkan berani untuk ya minimal tes dulu lah, gitu loh. Cuman satu hal yang saya lihat deviasinya sangat tinggi adalah tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh abang saya, Bang Budi Drita Sinulinga, kriteria idealnya seperti ini. Kriteria ideal yang seperti ini, kalau kita bawa ke Karo, ini kan pertempurannya bukan pertempuran ideal. Kenapa? Saya sering berkata juga, artinya Tanah Karo ini sudah lama tidak terurus, sehingga kepercayaan antar masyarakat dengan pemimpin itu sudah terdegradasi dengan sangat jauh. Sehingga apa? Ada simbol yang sering diucapkan masyarakat. Ada janjinya, mending gundari saja si rasakan. Inilah yang menimbulkan kos politik yang sangat tinggi. Saya 2 kali mencoba dengan garis idealisme dan full idealisme. Calon Bupati Karo main, kita tahu, sekian. Ya, saya bersyukur. Saya masih punya pendukung sekitar waktu itu 8 ribuan lah kita hitung pertama. Caleg DPRD tingkat 1 Sumatera Utara. Kita usahakan juga full dengan idealisme. Ya kita tahu juga 8.000, ya segitu-segitu. Jadi timbul pertanyaan saya, kalau untuk memenangkan pertarungan ini udah apa? Yang perlu kita gumuli. Maaf Pak Ginting, idealisme ya, mak sundu kai jenda sangana. Aku artinya idealisme tarijan lah aku angkau. Gimana idealisme itu dalam idealisme pandangan? Secara umum, Bu Budi Genita. Ya. Gitu. Idealisme umum lah, gitu loh. Bukan idealisme tarigan atau sembiring atau subati, bukan. Jadi maksudnya gini loh, kalau kita bertarung dengan membawa gagasan, ya kan? Terakhir judul-judulnya adalah gimana masalah gula tuala. Nah ini, saya bercermin lagi di kontestasi pilkada yang lalu, di kontestasi penjaringan caleg yang lalu. 35 DPRD kita Tanah Karo soal tentukan sama saya dengan kos yang minim, tidak ada. Saya bisa hitung dengan angka sekian M baru lolos. Itu tantangan berikutnya. Kenapa dulu RPK ini kita dirikan? Saya berpikir sederhana, menyelesaikan pemilu Tanah Karo itu dengan berkolaborasi dengan tokoh Karo yang ada di seluruh Indonesia.
Artinya, kalau kita kumpul 200 orang tokoh Karo, sudah selesai pilkada ini dengan menentukan kriteria yang tadi jelas diutarakan Bang Budi Drita. Artinya gini loh, kita bisa mengawal ini. Saya yakinlah tokoh Karo yang di Jakarta ini kalau ngamankan satu kampung selesai. Makanya saya dulu bilang di RPK, ayo kita kumpul 200 orang. Kita kumpul 200 orang, kita fight untuk memenangkan kampung kita masing-masing. Tapi di antara 200 orang ini, kita seleksi secara intelektual dan segala macam. Sesuai dengan tadi kriteria yang dibuat Bang Budi Drita Sembiring dan Ketua Mudramen kita. Itu tadi kan udah jelas. Saya sangat menyimak tadi dari Ketua Mudramen, hope-nya seperti apa, pemimpin Tanah Karo ke depan. Dari Bang Budi Drita, hope-nya pemimpin Karo ke depan itu seperti apa. Udah jelas. Tadi dari impal kita ataupun tulang saya Eka Sari juga saya udah tahu dia punya pandangan luas. Hope-nya itu kriteria itu seperti apa? Hope-nya itu hampir sama. Kriteria manusia itu hampir sama. Pasti hampir sama. Pertama, cerdas, apa segala macam. Yang tadi udah jelas lugas dijelaskan Bang Budi tadi. Udah pasti mengarah ke situ. Cuman sekarang masalahnya kita diperhadapkan dengan kapital. Gitu loh. Artinya gimana pandangan partai kami bilang. Ya kan? Ya kita tahulah. Sampai detik ini Partai Nasdem masih bisa tegap tidak menerima uang siapapun. Itu satu. Yang lain sudah selesai. Gitu loh. Ya gampang goyangnya. Bawa rupiah selesai itu. Gitu loh. Saya misalnya kan, inilah yang saya lihat gitu loh. Artinya 2 kali pertarungan ini sangat saya amati betul gitu loh. Artinya kadang-kadang logic and unlogic. Sekarang gini loh. Saya pernah bertanya kampung ke kampung, saya tanya gini. Kalau silpa 1 tahun 300 M, berapa kira-kira kerugian masing-masing kita dengan jumlah penduduk 285 orang DPT-nya? Ini 10 juta ke atas. Tapi kenapa lebih mahal 100.000 atau 200.000 dalam 1 hari untuk memperjuangkan 5 tahun ini? Tadi kita udah berbicara semua, saya dengar dari senator kami bahwasanya Tanah Karo ini semakin hari semakin terpuruk dan semakin terpuruk. Ini soalnya. Jadi titik letak masalah ini di situ. Makanya dulu RPK itu menggagas itu. Cuman masalah berikutnya timbul. Ketika kita gagas kriteria pemimpin yang bagus, muncul bisa pecah juga gerakan kita kolaborasi orang Karo yang di luar Tanah Karo. Nah, ini soalnya. Sekarang gini loh. Ada ketua HMKI di sini, Pak saya Ramon Toro. Ya kan? Di HMKI ini, pertanyaan saya, siapa yang orang yang nggak anggota HMKI? Semua. Nanti muncul juga semua anggota HMKI. Ini yang bertarung. Ada satu orang sini mengandalkan kapital, selesai juga semua kita. Di kipasnya selesai. Itu masalahnya. Itu masalahnya gitu loh. Jadi ya kita tahu lah. Saya lihat di Zoom meeting gitu ini, saya hampir kenal semua lah. Dan kenal baik semua. Dan pernah sharing bersama. Impal kue di Ramon, sering kita diskusi juga gitu. Artinya di situ soalnya gitu. Sementara kamu bayangkanlah Tanah Karo ini uniknya. Ada seorang calon pemimpin dengan tujuan saya mau ingin menjabat. Kalau visi misi kamu tanya, enggak usah lah, pusing saya katanya. Nah, tapi disiapkannya amunisi. Ini tantangan berikutnya juga gitu. Jadi Bang Eben, berarti selain visi misi perlu amunisi gitulah ya pemimpin Karo yang akan datang ya. Kalau saat sekarang saya lihat, ya kan, ini nggak bisa gitu loh. Apalagi datang COVID, datang lagi sinabung, kehidupan makin sulit. Pertanyaannya gini, satu keluarga dia ada 5, tawarkanlah 300.000, gelap mata, 1,5 juta, udah gelap mata itu, dapur nggak ngebul ini persoalan kita gitu loh. Makanya ya, saya yakin betul apa tadi pendeta ketua Mudramen kita, keletihannya membina mental ini luar biasa ini. Dengan kehidupan yang semakin hari semakin terpuruk, kita bina mental. Saya yakin lah, ketua Mudramen kita letih juga. Saya sadar betul itu. Artinya, gitu gimana? Baik, Bang Eben, terima kasih luar biasa. Kenapa kita dengarkan Bang Eben? Karena ada sharing ya.
sharing experience, berbagi pengalaman apa yang dilakukan, apa yang dirasakan Bang Eben ketika 007 ketika mau mencalon dan kenapa sekarang tidak mencalon lagi. Dari sisi partai mungkin ada bahwa partai pendukung tidak meminta atau tidak harus ada biaya gitu. Nah, saya juga mendengar ada partai juga tidak biaya tetapi menyiapkan uang saksi. Nah, apakah bagaimana pemimpin ini tadi dengan kriteria yang tadi sudah dimilikinya gitu. Misalkan saya sendiri 120.000 suara saya di Kabupaten Karo dan puji Tuhan tidak ada yang tadi angka-angka per kepala atau rumah tangga. Kalau diminta angka itu pingsan lah saya gitu ya kan. Nah mungkin itu tadi dari satu ini. Kak, saya ingin mengundang, tadi saya baru WA Mas Jarot, dia bilang mohon maaf Mbak, saya belum bisa karena lagi ada acara sekolah partai Cakada. Salam hormat untuk semua teman-teman bujur. Nah, saya mengenal di sini ada abang saya, Bang Aditya Ginting, PDIP. Bang Aditya, jangan diam aja Kam. Karena Mas Jarot nggak ada, saya minta Kam bicara dulu. Dari Partai Merah. Salam 007 dulu. Salam 007. Mana Bang Aditya Ginting, abangku? Loh kok tiba-tiba hilang Bang? Bang Aditya. Nah, karena Mas Jarot belum masuk, Abang bicara dulu nih dari sisi PDIP, pandangan atau pengamat. Silakan.